Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dimanapun para pendengar mendengarkan suara saya di sini. Perkenalkan, saya Wulandari, peserta program Guru Literat Digital yang diadakan oleh Telkom University berkolaborasi dengan Sekolah Guru Indonesia Dompet Duafa. Kali ini adalah merupakan kesempatan saya untuk melakukan podcast perdana saya, yaitu juga salah satu program dari Guru Literat Digital. Saya adalah pengajar di SD Paramount School Palembang. Hari ini saya akan membahas salah satu topik menarik nih yang berjudul Surga Pangan Burung Dunia ada di Pulau Sembilang, Sumatera Selatan. Oke, jadi sebelum saya juga mencari tahu tentang keistimewaan Pulau Sembilang, itu jujur saya juga secara pribadi belum pernah datang nih ke pulau ini. Tapi saya sudah beberapa kali, bahkan lumayan sering membaca liputannya, ya, melihat YouTube-nya, melihat beberapa teman yang sudah pernah datang langsung ke sana. Jadi mudah-mudahan setelah saya memperkenalkan Pulau Sembilang melalui podcast ini, nanti ada kesempatan saya untuk datang langsung ke Pulau Sembilang. Oke, kita mulai ya. Jika mendengar sebuah kalimat yang membicarakan surga pangan burung dunia, kira-kira surga atau tempat yang terbayang di benak kalian itu negara apa sih? Pasti membayangkan sebuah negara dengan iklim yang sejuk, suasana alam yang asri dan indah, serta negara maju kan? Oke, kalau kayak gitu pasti yang terbayang adalah negara-negara indah yang ada di pulau atau di benua Eropa, atau negara-negara indah yang ada di benua Amerika kan? Kalau itu tebakan kalian, otomatis kalian salah. Karena surga pangan burung dunia itu ada di negara Indonesia. Yap, Indonesia, negara kita tercinta. Tepatnya di Pulau Sembilang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Loh, kok bisa sih? Oke, saya bahas ya. Pulau Sumatera memiliki sederetan taman nasional yang menyimpan keanekaragaman hayati khas Indonesia. Taman Nasional Sembilang atau TN Sembilang merupakan kawasan taman nasional yang berdampingan dengan Taman Nasional Berbak. Oleh karena itu, kedua kawasan perlindungan tersebut kerap disebut sebagai Taman Nasional Berbak Sembilang. Kawasan seluas 202.896,31 hektar ini berada di Provinsi Sumatera Selatan. Taman Nasional Sembilang adalah hutan konservasi yang mencakup hutan produksi, hutan alam, dan hutan wisata. Taman Nasional Sembilang adalah salah satu ekosistem lahan basah yang cukup penting di Indonesia loh. Daerah ini juga telah diakui sebagai situs Ramsar 1945 atau yang kelima di Indonesia. Selain itu, Taman Nasional Sembilang juga merupakan habitat bagi ribuan burung air Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa tujuan wisata unik ini telah ditetapkan sebagai jaringan situs jalur terbang kedua di Indonesia. Taman Nasional Berbak Sembilang dinyatakan sebagai cagar biosfer dunia pada tahun 2018 oleh UNESCO. Menjadi rumah bagi kawasan hutan bakau dan memiliki flora dan fauna yang kaya, termasuk harimau Sumatera dan burung pekakak. Apalagi ya keunikan lain yang terdapat di Taman Nasional Sembilang, yaitu taman ini dikelilingi oleh sungai dan pulau-pulau kecil yang memiliki berbagai sumber daya alam. Sedangkan nih, kekayaan alam Taman Nasional ini dapat dilihat dari keanekaragaman flora dan fauna yang hidup dan berkembang di Taman Nasional ini. Memangnya faunanya ada apa saja ya? Oke, kita simak nih. Beberapa fauna yang dapat ditemukan di daerah ini adalah harimau Sumatera, gajah Sumatera, tapir, oa, kucing emas, rusa sambar,
buaya muara, berbagai jenis ikan, penyu air tawar, lumba-lumba air tawar, dan berbagai jenis burung. Sementara itu, jenis flora yang dapat ditemukan di daerah ini meliputi paku gajah, nipah sawit, casuarina, ada juga panda, nibong, jelutung, menggeris, dan kayu gelam tikus. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui bahwa ternyata Pulau Sembilang ini tidak hanya terkenal dengan banyaknya jumlah migrasi burung yang datang ke pulau ini, melainkan memang pada dasarnya Pulau Sembilang memang memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat banyak. Lalu apa sih keistimewaan burung-burung migrasi ini dibandingkan fauna yang ada di Pulau Sembilang? Jadi nih, setiap tahun antara September sampai November, ribuan burung migran dari Siberia, Rusia datang ke Semenanjung Banyu Asin, Taman Nasional Berbak Sembilang, yang tentu saja saya ingetin lagi ya, adanya di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kehadiran burung ini tentu menarik perhatian bagi wisatawan maupun peneliti burung. Berapa sih jumlah burung migran yang hadir di Pulau Sembilang? Hutan Kita Institute atau HAKI dalam publikasinya pada bulan September 2017 bekerja sama dengan Taman Nasional Berbak Sembilang melakukan pemantauan terhadap burung migran di 9 lokasi sepanjang pesisir Semenanjung Banyu Asin. Jadi nih, jumlah burung migran yang terpantau itu ada sekitar 5.468 individu dengan 14 jenis yang teridentifikasi. Wah, keren ya, banyak banget memang jenisnya. Apa saja sih? Antara lain ada burung biru, burung laut ekor hitam, burung gagang bayam timur, trinil kaki merah, cerek pasir Mongolia, hingga burung gajahan. Hutan Kita Institute juga menyebutkan nih, jenis yang paling dominan adalah limosa atau yang dikenal dengan burung biru laut ekor hitam. Jenis ini banyak ditemukan di Sungai Siput, sekitar 2.500 individu nih jumlahnya. Wah, banyak banget ya. Kemudian ada juga nih burung gagang bayam timur, sekitar 374 individu yang hanya ditemukan di pertambakan Solok Buntu. Oke, jenis yang ketiga itu ada trinil kaki merah yang jumlahnya mencapai 3.350 individu. Oke, nah sekarang dari keunikan Pulau Sembilang, saya mau membahas kaitannya dengan materi 4 bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Oke, silakan disimak ya. Manusia adalah penciptaan paling sempurna dari Tuhan. Kita pun diberi tugas untuk selalu menjaga bumi dan lingkungan sekitar agar selalu dapat merasakan manfaatnya. Dalam hubungan ilmu sosiologi dan ilmu sejarah, interaksi manusia dengan lingkungan diteliti sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang dimaksud adalah alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Sekarang saya mau bahas nih tentang lebih rinci bentuk-bentuk interaksi manusia pada masing-masing komponen lingkungan. Yang pertama nih, ada interaksi manusia dengan lingkungan alam. Walaupun alam tercipta secara alami, hubungan timbal balik yang terjadi pada manusia dan alam sangat kental. Alam membutuhkan manusia untuk menjaga, merawat, serta melestarikannya. Sebaliknya, manusia membutuhkan alam sebagai tempat ia hidup, sumber pangan, bahkan sebagai tempat tinggal. Dengan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, manusia dapat memaksimalkan sumber daya yang berasal dari alam. Informasi alam pun dapat diperoleh dengan memperkirakan hujan atau adanya gempa bumi dan bencana lainnya. Sekarang kita simak yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Telah sering dibahas pada postingan dan pembahasan
yang saya bahas tadi sebelumnya ya, bahwa faktor interaksi manusia dengan lingkungan sosial yang mewujudkan dalam interaksi asosiatif dan disasosiatif. Contoh realnya interaksi manusia dengan lingkungan sosial adalah yaitu bayi yang tidak akan bisa bicara jika tidak diajari oleh orang tua atau terdekatnya, dan murid yang tidak akan mendapatkan ilmu jika tidak menempuh pendidikan di bangku sekolah. Sekarang kita beralih ke poin ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Interaksi manusia yang memiliki hubungan sosiologi dengan ilmu ekonomi yang dimaksud adalah faktor-faktor yang menyebabkan berlangsungnya kegiatan ekonomi dan usaha antara satu orang dengan kelompok, dengan orang atau kelompok lainnya. Jadi, rantaian perekonomian juga dapat berlangsung dengan baik jika lingkungan yang terjadi di sekitar manusia berjalan dengan baik. Yang terakhir nih, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Dalam melakukan interaksi dengan 3 komponen lingkungan di atas, mengharuskan individu berinteraksi dengan interaksi sosial antar individu atau kelompok lain untuk dapat menjalankan kegiatannya dengan baik. Interaksi tersebut pasti akan memasukkan nilai, norma, kepercayaan, serta adat istiadat yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Kebudayaan yang kental di suatu daerah menjadikan sikap dan perilaku seseorang terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan penanganan terhadap alam juga berbeda dengan daerah yang lebih kota. Oke, meskipun interaksi diharapkan berpengaruh pada kehidupan, namun hal-hal negatif tidak dapat dihindari. Kehadiran para wisatawan guna melihat kehadiran burung migran memberikan keuntungan ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat. Namun juga terlihat beberapa dampak negatifnya, misalnya nih tentang pengelolaan sampah plastik yang menjadi ancaman serius di Sembilang. Perilaku membuang sampah, khususnya sampah plastik, sangat menonjol, baik yang dilakukan masyarakat sekitar, nelayan, maupun para pengunjung. Di Dusun Sembilang tidak terlihat tempat sampah, semuanya membuang ke air. Penggunaan air mineral kemasan juga dapat memicu meningkatnya sampah plastik. Jadi sumber air bersih yang dapat dikonsumsi hanya berasal dari air mineral kemasan maupun galonan, sehingga ada kecenderungan setiap hari hampir semua individu menggunakan air mineral kemasan. Jadi kamu dapat ngebayangin dong jika jumlah masyarakat di Sembilang bertambah, kemudian hadirnya ribuan pengunjung yang semuanya membuang sampah plastik ke perairan. Bukan tidak mungkin perairan Sembilang termasuk laut di Selat Bangka akan dipenuhi sampah plastik. Aduh, itu bisa menyebabkan ikan dan burung pun kemungkinan besar terkonsumsi sampah plastik tersebut. Nah, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Sekarang saya sudah mau ke bagian penutup nih. Jadi, dalam memanfaatkan sumber daya alam harus dengan wawasan lingkungan yang tepat. Meskipun sumber daya alam dapat diperbaharui, dalam pemakaiannya tetap harus hemat dan bijaksana. Sumber daya alam dan lingkungan hidup berperan penting dan strategis dalam mengamankan serta menjamin seluruh kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Oke, lalu jika sumber daya hayati lestari, manfaat apakah yang akan didapatkan dalam kehidupan ini? Jadi nih, secara umum sumber daya hayati mempunyai 3 manfaat besar, yaitu manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga manfaat tersebut muaranya adalah pada peningkatan taraf hidup manusia, makhluk Tuhan yang paling banyak jenis kebutuhannya. Di sini saya sebelum menutup ada membahas 2 hal ya. Yang pertama itu manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi ini merupakan jenis manfaat yang paling mudah dipahami dan disadari manusia. Jadi kita tahu kan manfaat ekonomi ini berupa pemenuhan kebutuhan secara ekonomi antara lain pangan, sandang, papan, dan industri. Juga terhadap kepentingan pangan,
Memenuhi kebutuhan pangan meliputi berbagai jenis bahan makanan pokok, ternak, perikanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sedangkan untuk kepentingan papan juga membutuhkan jenis kayu. Sedangkan berbagai kepentingan sandang memenuhi kebutuhan berbagai serat pembuatan pakaian. Lalu yang terakhir, saya akan membahas tentang manfaat lingkungan atau ekologi. Manfaat secara ekologi adalah jenis manfaat keberadaan hayati yang cenderung diabaikan dan luput dari pemahaman manusia. Sementara manfaat secara ekologi ini adalah manfaat yang tidak kalah penting loh dengan manfaat ekonomi. Bahkan manfaat ini adalah menjadi prasyarat untuk mewujudkan manfaat yang lain, termasuk manfaat ekonomi. Nah, sekarang kamu jadi tahu kan keistimewaan negara Indonesia, tepatnya di Pulau Sembilang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Bayangkan jika kelestarian pulau ini bisa terus terjaga, tentu bisa memberikan manfaat yang sangat optimal kepada masyarakat di sekitarnya. Namun, jangan sampai kelestarian alam tersebut bisa rusak sehingga bisa mengganggu ekosistem yang ada di lingkungan, kerusakan yang bisa berdampak buruk pada seluruh aspek termasuk aspek lingkungan hidup, kesehatan, dan ekonomi. Sekarang saya tanya nih, siapa sih yang wajib menjaga kelestarian alam? Siapa sih yang wajib menjaga keterjagaan sumber daya alam di sekitar Indonesia? Tentu saja, kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Oke, terima kasih sudah menyimak podcast perdana saya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.